Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Kandidat Dr. Muhammad Ilyas, yang saya hormati Kaprodi PKI Kandidat Dr. Elga, Kaprodi PAI hari ini mengikuti undangan ada acara di UNED dalam rangka riset grup dosen antara UIJ dan UNED, sehingga beliau tidak bisa hadir pada pembukaan ini. Para bapak ibu dosen khususnya DPL yang saya hormati, hadir di tengah kita teman lama saya Bapak Aryudi, beliau juga alumni UIJ yang kebetulan aktif di berbagai tempat, ya, diantaranya di jurnalistik, dan seluruh peserta. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan pembekalan PPL. Kenapa kok masih ada pembekalan? Kan sudah ada micro teaching. Ya, karena besok akan berangkat ke lapangan, sehingga perlu dibekali beberapa hal, khususnya masalah terkait dengan perilaku kita sehari-hari di tempat. Karena PPL itu ada di tempat, ada di lembaga orang lain, ada di sekolah di luar UIJ, maka pertama harus menyesuaikan diri dengan tempat itu. Siapapun Anda, apakah Anda anaknya Kiai, Gus, Lora, dan seterusnya, kalau di tempat PPL posisikan sebagai mahasiswa PPL. Ya, siapapun Anda, sepintar apapun Anda, apalagi tidak pintar, harus menyesuaikan diri di tempat itu. Ya, sehingga ini penting. Kenapa? Karena khususnya pada tampilan perilaku kita seperti apa di tengah-tengah masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah masing-masing nanti di tempat PPL. Pendidikan kita berbasis moderasi beragama. Moderasi beragama itu sebenarnya kalau bisa disebut adalah manhajul fikr, manhajul qaul, dan manhajul hal, yaitu menjadi metode, cara berpikir, cara bertutur kata, dan cara berperilaku yang wasatiyah, yang ada di tengah-tengah. Untuk itu maka calon-calon mahasiswa yang melakukan PPL tetaplah ada di tengah ini, dari cara berpikirnya, dari cara bertutur katanya, dan cara berperilakunya. Jangan sampai melakukan hal yang ekstrim, yang itu bertentangan dengan budaya di sekolah itu. Nah, itu yang terpenting ketika kita berhadapan dengan masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah yang kita belum tahu seperti apa budaya sekolah di tempat itu. Besok ada yang kita PPL di MTS Negeri 2, itu MTS favorit. Mungkin nama-nama sudah disebarkan oleh Pak Prima. Intinya kita ini sekarang ada 170 ya, 170 peserta yang tersebar di 12 lembaga. Yang PGRI ya otomatis di MI atau di SD, sementara yang PAI itu mayoritas ada di SLTA, baik di MA maupun di SMK, tetapi ada juga yang MTS. Kenapa? Karena kurikulum dari PAI itu ada kurikulum pembelajaran untuk madrasah sanawiyah atau SMP, kemudian ada kurikulum untuk aliyah atau SLTA. Sehingga untuk itu maka sebenarnya ada di dua tempat ini, walaupun protes kita ada di SLTA. Karena kita harapkan nanti Anda ini adalah menjadi duta dari Fakultas Tarbiyah untuk masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan. Kalau perilaku Anda baik, maka akan dinilai baik oleh masyarakat di tempat Anda melakukan PPL. Untuk itu khususnya yang di MTS, di SMA, di Aliyah, maka semuanya berperilaku baik, dan itu mudah-mudahan nanti menghasilkan manfaat yang lebih baik, sehingga sekolah-sekolah yang Anda tempati
PPL itu nanti siswanya alumninya akan kuliah di UIJ. Alhamdulillah UIJ hari ini Fakultas Tarbiyah mendapat mahasiswa sekitar 436 dan jumlah mahasiswa totalnya 846. Artinya lebih separuh mahasiswa di UIJ itu ada di Fakultas Tarbiyah. Ini adalah kepercayaan masyarakat yang luar biasa yang harus kita siapkan. Kita harus menyiapkan diri baik sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai pengelola untuk berikan pelayanan yang terbaik. Dan Anda di PPL nanti akan menjadi duta-duta Fakultas Tarbiyah, baik yang dari PAI maupun dari PGRI. Nah, sebarkan kebaikan-kebaikan yang ada di Fakultas Tarbiyah, kuasai materi, jangan sampai ngahmoh ketika proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Saya yakin Anda punya kemampuan yang luar biasa. Termasuk hari ini acara ini MC-nya baru kemarin kita hubungi, tetapi khusus dirijen dan korik baru-barusan 2 menit sebelum tampil. Apa artinya? Sebenarnya ada kesiapan mental dan itu yang mahal. Kesiapan mental dari kita semua, khususnya di keluarga tarbiyah, untuk tampil kapanpun dibutuhkan. Sehingga nanti kalau satu contoh PPL di pesantren atau di aliyah yang ada masjidnya, kemudian hari Jumat disuruh baca khutbah, jangan mundur. Enggak boleh mundur. Kalau sampai saya dengar ada mahasiswa tarbiyah mundur disuruh baca khutbah di sekolah, wah itu luar biasa itu. Luar biasa. Ya, sehingga nanti memang harus siap pakai. Tidak boleh mencari, meminta, tetapi ketika diberi amanat tampil sebaik-baiknya. Ya, tidak boleh berebut, Pak saya jadi khutbah nanti Pak di masjid, jangan. Karena sana sudah ada jadwalnya. Tetapi ketika takmirnya minta Anda menjadi khotib, jangan mundur. Itu kalau di sekolah ada masjidnya dan seterusnya. Sekali lagi nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Ilyas maupun Pak Elga. Insyaallah Pak Prima akan nyusul teknik terkait pedoman pelaksanaan dari PPL ini, dan Anda semua sudah memegang, sudah dapatkan buku pedoman PPL? Ya. Awalnya itu diinstruksikan suruh pakai PDF, saya nggak mau. Janganlah mahasiswa saya masa dikasih PDF, ya dikasih buku lah yang bagus, jadi biar dibaca. Tapi dibaca ya? Ya. Oke, saya kira itu yang penting. Sekali lagi, bawalah nama baik Fakultas Tarbiyah, khususnya ketika Anda berinteraksi dengan guru, dengan murid, dengan kepala sekolah, dengan OB dan seterusnya yang ada di lapangan. Sekali lagi, tinggalkan identitas Anda di luar sebagai mahasiswa, maka di situ hanya ada Anda sebagai mahasiswa yang melaksanakan PPL. Tinggalkan apakah Anda anaknya pejabat, apakah anaknya anak Gus, menggeger di tempat itu, tinggalkan. Karena gimana pun, sekali lagi mungkin ada yang menjadi petugas PPL di desa, mungkin gurunya belum sarjana, tapi jangan remehkan walaupun guru belum sarjana di tempat PPL, karena mungkin beliau lebih menguasai dari Anda yang baru kuliah sekian tahun. Artinya jangan mempinteri, jangan sok pinter, apalagi setiap ketemu orang diceramai, ya jangan ya. Tetapi kalau dimintai pendapat, beri pendapat Anda selebih Anda masih mampu berikan pendapat itu. Apalagi terkait dengan proses pembelajaran, karena nanti akan ketemu dengan berbagai macam guru pamung yang mungkin beda-beda. Ada yang sedikit ketus, ada yang ramah, ada yang gak sombong sedikit, ya itu sudah biasa lah. Makanya intinya Anda sebagai mahasiswa yang melakukan PPL harus menyesuaikan diri dengan tempat itu dan bawa nama baik Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Jember. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan praktek pengalaman lapangan 2 atau reality check Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Jember kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menambahkan pengalaman saya, Pak. Dengan adanya PPL mungkin bisa lebih
Jadi kita lebih belajar dengan anak-anak yang akan kita ajar. Jadi kita bisa mengayomi siswa-siswa yang di bawah kita.